In the Coast Podcast. Dari kasur tipis lahir obrolan kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di In The Coast Podcast bersama saya, Feril Muhammad Irsyad. Saat ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget nih. Dimana bintang tamu kali ini itu merupakan mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di salah satu PTKIN terbaik di Indonesia, dimana lagi kalau bukan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, langsung saja kita sambut. Ini dia Kang Azam. Halo Kang Azam, dadah-dadah dulu Kang Azam. Halo, Kang Azam ini mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Iya, Nah, betul. jurusan komunikasi penyiaran Islam. Kalau boleh tahu nih, semester berapa Kang Azam? Sekarang ini sedang semester 4. Oh, Kang Azam semester 4. Ya, Tahu gak sih Kang, sebenarnya aku juga KPI juga, cuma iya, aku semester cuma berapa tuh? di semester 2. Kita beda 1 tahun berarti. Nah, mungkin langsung aja ya Kang Adam. Jadi di sini tuh kita mau ngebahas mengenai dakwah di era konvergensi media berbasis AI gitu. Nah, kira-kira nih menurut Kang Azam sendiri, kan pada dasarnya ya dakwah itu merupakan sebuah kewajiban gitu. Dimana kalau mungkin kita ngelihat di konteksnya Al-Quran, dakwah itu disebutkan sebagai kewajiban. Tetapi kalau kita ngelihat fenomena sekarang ini, dakwah itu kan kadang disebut juga sebagai profesi nih. Kira-kira menurut Kang Azam ini yang benernya kayak gimana sih? Dakwah itu sebenarnya apakah ia profesi kah? Atau dia itu emang sekedar kewajiban aja? Kira-kira gimana nih Kang Azam tanggapannya menurut Kang Azam? Jadi ini yang menurut pandangan saya mengenai pertanyaan Kang Feril tadi, yang bertanya mengenai kedudukan dai ini sebagai profesi atau sebagai kewajiban. Nah, menurut pandangan saya, kedudukan dai ini bisa menjadi profesi sekaligus kewajiban. Mengapa? Karena dai sebagai seorang muslim, ia memiliki kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat luas. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana di situ kita diperintahkan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Nah, di lain sisi juga seorang dai memiliki peran di masyarakat sebagai pendidik, yang mana ia memiliki keilmuan untuk menyampaikan ilmunya kepada masyarakat luas mengenai ilmu-ilmu agama, seperti itu. Nah, jadi gitu menurut saya Kang Feril. Gimana menurut Kang Feril? Kalau menurut saya sih sebenarnya setuju aja sama tadi kayak ungkapan Kang Azam. Kalau dakwah tuh emang bisa jadi sebuah kewajiban, tetapi juga di satu sisi lain bisa jadi sebuah profesi gitu. Karena emang pada dasarnya itu dakwah itu dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban, seperti emang tadi disebutkan bahwa kita harus menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi mungkin yang perlu saya garis bawahi mungkin itu sebenarnya lebih ke etika si madunya aja sih, dimana kan seorang dai atau pendakwah itu kan gak mungkin juga ya dia dakwah selama 24 jam, mendedikasikan dirinya untuk dakwah. Dia juga perlu makan, itu artinya perlu istirahat dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sebagai mad'u bisa lebih peka juga mungkin ketika kita mengundang seorang dai untuk menyampaikan ceramah, maka adalah mungkin rasa timbal baliknya dari kita terhadap dai tersebut. Mungkin bisa berupa uang transport atau mungkin makanan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu awal mula dakwah sebagai profesi atau yang dapat menghasilkan uang, karena bermula dari timbal balik si mad'u tersebut. Itu akhirnya menjadi budaya bahwa dakwah itu menjadi profesi, bahwa harus dibayar gitu sih. Nah, mungkin Kang Azam ada yang lebih menarik lagi nih. Kan kita tahu ya, dimana kalau dulu tuh kegiatan dakwah kan biasa dilakukan kayak di khutbah gitu kan, kayak di mimbar-mimbar gitu, di masjid-masjid gitu. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang itu kan udah mulai memasuki era-era konvergensi media nih, dimana dakwah tuh gak harus kok gitu dilaksanain di mimbar, tapi bisa juga dilaksanain secara daring, online, atau misal kayak pembuatan konten-konten gitu, kayak di Instagram kan kalau sekarang di TikTok gitu. Nah, tapi menurut Kang Azam ini dakwah itu bagusnya di mana sih? Bagusnya tuh emang dakwah tuh secara offline karena emang bisa bertatap muka langsung dengan si
pendakwah, atau mungkin dakwah secara online ini justru jadi solusi banget nih buat kita zaman sekarang. Mungkin boleh tanggapannya Kang Azam? Pertanyaan yang bagus nih Kang Feril. Nah, menurut pandangan saya pribadi ya, dakwah ini kan di era konvergensi media ini, menurut saya seorang dai ini tuh harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang mana di era sekarang ini, di era digital ini, sebenarnya seorang dai ini itu bisa lebih dimudahkan gitu aktivitas dakwahnya. Mengapa? Karena ia bisa berdakwah secara offline sekaligus online. Gimana tuh caranya? Ia bisa, misalkan ia berdakwah di majelis biasa di masjid gitu kan, dengan beberapa jamaah yang datang gitu di masjid. Nah, sekaligus ia bisa menyiarkan gitu di YouTube atau di mana gitu, di platform digital gitu kan. Jadi sebenarnya di era konvergensi media ini, seorang dai ini aktivitas dakwah itu sebenarnya lebih dimudahkan gitu kan. Seperti itu menurut pandangan saya, Kang Feril. Nah, kalau menurut Kang Feril tuh sendiri gimana tuh tanggapannya? Iya sih, benar banget kata Kang Azam tadi, bahwa emang dai itu emang harus bisa apa ya, menyesuaikan dirinya. Dia tuh harus bisa mentransformasi, jangan sampai dia tuh dikatain kayak apa ya, dilabeli dengan istilah kuno gitu loh. Karena emang dari tadi juga disebutkan ada beberapa pertimbangan. Mungkin ketika kita melaksanakan dakwah secara offline, itu sebenarnya kan emang bisa dilaksanakan secara online juga kan. Jadi ketika dai itu melakukan dakwah secara offline kan itu supaya memastikan kredibilitas sumber pesan yang disampaikan itu benar ya, benar-benar dari dai tersebut. Nah, itu juga bisa disampaikan melalui online ya. Dalam artian mungkin tadi disebutkan ada orang yang streaming gitu di video, mungkin bisa disebarkan di sosial media. Terus juga kan kalau misalnya kita melakukan dakwah di sosial media seperti tadi juga kan jangkauannya itu lebih luas, mungkin sesuai dengan konsep Islam yang namanya rahmatan lil alamin kan, untuk rahmat kepada alam semesta, seluruh alam semesta ini. Jadi bukan hanya dakwah untuk satu kampung atau satu kaum, tetapi bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, mungkin Kang Azam ada yang lebih menariknya lagi nih, setelah kita ngebahas tadi transformasi dakwah dari dakwah offline menjadi dakwah digital karena adanya konvergensi media, tapi ternyata akhir-akhir ini tuh konvergensi media tuh mulai bergeser ke arah AI. Nah, dimana kita udah sama-sama tahu mungkin ya, AI ini bisa membuat sebuah produk mungkin yang mana tidak perlu ada campur tangan manusia mungkin, kecuali manusianya sebagai yang membuatnya gitu, buat si konsep dari hal tersebut. Nah, Kang Azam, kalau sekarang ini kan ada beberapa hal yang menarik lagi nih, di mana adanya kehadiran AI ini di dalam lingkup kehidupan kita selaku masyarakat atau kita selaku manusia nih. Kalau kita perhatiin kan, zaman dulu tuh masih bedanya online sama offline tuh, kalau online kan masih ada orangnya nih, ada kontribusi seorang ustadz untuk menyampaikan dakwah, hanya beda saja dari segi medianya saja yang berbeda dengan offline nih. Tapi kalau dengan kehadiran AI ini dapat mengubah seperti dari segi pesan, terus dari visualisasi, dari audionya juga, bahkan itu full dari AI gitu, menghilangkan kontribusi ustadz itu tersendiri. Sebenarnya bukan konteks dakwah juga ya, banyak kayak ceramah masih dakwah ya, kayak berita gitu, ataupun kayak animasi itu kayak full AI gitu, kontribusi manusianya tuh memang agak kurang nih. Kita punya satu tayangan nih di mana penggunaan AI ini tuh benar-benar menghilangkan eksistensi manusia nih. Mungkin bisa di play teman-teman operator. Ardi, lu kalau mau kurban yang jelas atuh. Ini kalau dia yang makan kita gimana? Ampun dah, terserah lu lah Ar. Nah, kira-kira videonya kayak gitu tuh Kang Azam. Jadi kan maksudnya tuh dia kan sebagai menyampaikan pesannya itu benar-benar dia cuma bikin teks terus dimasukkan ke AI, terus AI sendiri yang mengolah gitu, dia bikin visualnya, terus dia omongannya aja berdasarkan AI gitu, bukan berdasarkan pada narasumber yang kredibel gitu. Nah, menurut Kang Azam sendiri nih, gimana sih penggunaan AI di dalam dakwah kalau kita berbicara dengan konteks dakwah ini? Apakah dengan penggunaan AI ini justru dapat menjadi peluang supaya dakwah itu lebih diterima, atau justru dapat menghilangkan eksistensi dakwah gitu? Karena
dapat menutupi sumber ustadz sebagai sumber yang kredibel gitu terhadap informasi yang diberikan kepada masyarakat. Gimana nih Kang Azam, tanggapan dari Kang Azam? Ya, jadi setelah saya melihat video AI barusan, menurut pandangan saya pribadi, AI ini tuh bisa bagaikan pisau bermata dua gitu kan. Bisa menjadi hal yang baik ataupun bisa menjadi hal yang buruk. Tergantung gimana si pemakainya, penggunanya gitu kan. Layaknya seperti seorang dai gitu kan. Sebenarnya seorang dai ini bisa menggunakan AI ini tuh untuk mendukung, menunjang aktivitas dakwahnya. Seperti apa contohnya? Mungkin ia bisa memproduksi konten video dakwah, lalu diselipkanlah klip-klip video AI seperti ini. Untuk apa? Untuk menunjang video tersebut tuh lebih terlihat menarik di mata audiens gitu kan. Seperti itu untuk hal baiknya gitu kan, untuk membantu aktivitas dai dalam berdakwah khususnya di era konvergensi media seperti sekarang ini. Nah, untuk hal buruknya apa? Nah, video AI ini tuh bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki niat kurang baik gitu kan, seperti itu. Seperti misalkan contohnya video AI ini misalkan untuk menyebarkan konten-konten Islam, tapi pesan-pesan Islam yang disampaikannya itu tidak bersumber jelas gitu dari mana nih asalnya. Nanti pada akhirnya akan menimbulkan hoax di masyarakat. Seperti itu Kang Feril. Nah, menurut Kang Feril sendiri gimana tuh tanggapannya mengenai mengenai AI ini? Kalau menurut saya sih penggunaan AI itu bagus sebenarnya selama si AI itu cuma digunakan sebagai ilustrasi aja atau visualisasi dari ceramah ustadznya. Jadi AI-nya itu bukan digunakan sebagai full dakwah nih, kayak audionya dari AI, terus visualisasinya dari AI. Kan kalau misalnya semuanya full dari AI itu kan dapat lebih menimbulkan peluang untuk terjadinya hoax gitu. Jadi kita menerima pesan-pesan dakwah tapi dari sumber yang tidak kredibilitas gitu, tidak diragukan kebenarannya gitu. Kecuali kalau emang kita ngambilnya dari ceramah ustadz, jadi ustadznya kan yang ceramah, cuman untuk menghidupkan si pesannya itu digunakanlah visualisasi dari AI. Nah, mungkin itu sih kalau pendapat saya Kang Azam. Tapi Kang Azam, aku mau minta ini dong, semacam refleksi atau tanggapan Kang Azam nih, gimana kira-kira kemajuan AI ini di masa depan gitu. Apakah dakwahnya harus syarat dengan etika atau estetika seperti apa nih, supaya dakwah itu di masa depan tetap bisa kredibel gitu, tetap bisa di masyarakat itu tetap benar-benar relevan gitu terhadap kehidupan masyarakat meskipun kita dilingkupi oleh gempuran AI nih. Kira-kira gimana nih? Pandangan saya pribadi ya, AI ini atau teknologi ini hanya sebagai alat saja, namun nilai, pesan, dan niat itu tetap harus dijaga oleh manusia atau kita sebagai seorang pendai, sebagai seorang pendakwah. Nah, dakwah ini juga yang perlu kita ingat juga, dakwah ini bukan hanya soal tentang viral dan trending, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai keikhlasan dan kebermanfaatan bagi umat gitu kan, niatnya seperti itu. Nah, mungkin kedepannya harus ada nih kolaborasi antara dai, konten kreator, dan pengembang teknologi agar AI ini kedepannya tuh bisa memiliki manfaat yang lebih besar gitu kan, untuk membantu aktivitas dakwah dan membawa kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan kita pada siang kali ini mengenai dakwah di era konvergensi media gitu. Nah, di mana konvergensi media di sini tuh sudah berbasis dengan AI gitu. Nah, meskipun begitu dakwah itu harus bisa tetap relevan. Kenapa? Karena dakwah itu merupakan salah satu asupan nurani kita ya, asupan spiritual kita gitu, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu aja ya podcast kali ini, sangat full daging banget kan teman-teman. Kita nggak hikmah-hikmah banget. Nah, mungkin makasih banget nih buat Kang Azam udah nyempetin waktunya bisa datang ke In The Cost podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Nah, itu saja teman-teman, kita tutup saja dengan doa
Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. In the Coast Podcast. Dari kasur tipis lahir obrolan kritis.